Halo, welcome to podcast Tema Talks Special Edition. Nah, hari ini spesial banget ya teman-teman karena podcast kali ini berbeda dari podcast biasanya, di mana perwakilan setiap divisi yang ada di Stella Maris akan membawakan satu topik yang menarik nih. Dan podcast kali ini akan dibawakan dari divisi Finance yang akan dipandu oleh saya, Teresa Anastasia, atau biasa yang teman-teman lebih akrab panggil dengan Miss Tere ya. Podcast hari ini kita akan membahas seputar perencanaan pendidikan. Kalau teman-teman pikir ya, seiring berkembangnya zaman, biaya pendidikan ini semakin tinggi. Hal ini menjadikan salah satu yang perlu dipersiapkan oleh orang tua di masa depan untuk buah hatinya, yaitu biaya pendidikan anak. Dimulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, sudah hadir bersama di sini ada Miss Stephanie Lu selaku Supervisor AR Account Receivable di Sekolah Stella Maris. Yes, hai Miss. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Lau. Jadi kalau di sekolah Stella Maris ini biasa disapa dengan Miss Fanny. Oke, Miss Fanny. Iya. Sudah berapa lama nih Miss bekerja di Stella Maris? Aku kurang lebih udah sekitar 12 tahun. Oh, udah 12 tahun ya. Ya, Oke. jadi udah lumayan lama ya. Bener. Berasa seperti rumah kedua di Stella Maris ya. Udah 12 tahun soalnya ya, Miss ya. Iya. Oke, mungkin aku ada pertanyaan-pertanyaan sedikit ya, Miss ya. Kalau sekarang sih seberapa penting sih pendidikan itu harus direncanakan, Miss? Menurut aku sih penting banget, Hmm. Miss. Karena kan kita sebagai orang tua ya pasti mau yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Jadi memang kita harus rencanakan sejak dini banget. Bahkan sejak masih di dalam kandungan kita udah harus benar-benar persiapkan, apalagi dari segi keuangan atau Oke. biayanya. Hmm. Tuh. Nah, kalau misalkan dari situ, tapi kenapa pendidikan anak-anak ini harus direncanakan sejak dini, Miss? Oke, karena menurut Badan Pusat Statistik ya, BPS itu biaya pendidikan nih kita setiap tahun mengalami kenaikan sekitar 10-15%. Jadi biaya pendidikan itu termasuk salah satu inflasi tertinggi di Indonesia. Gitu, makanya kita harus benar-benar rencana ini dari sekarang. Setiap tahun pasti akan meningkat 10-15%. Wah, 10-15% ya, Miss ya, peningkatannya. Ini setiap tahun, Miss. Yes, Setiap tahun, oke. Nah, kalau biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam perencanaan pendidikan ini biasanya, Miss? kalau dalam pendidikan yang pasti tentunya orang tua ya. Iya, benar. Suami dan istri itu benar-benar harus sepakat dulu nih untuk anak-anaknya mau sekolah di mana gitu kan. Oke, benar. Nah, terus juga jangan lupa libatkan juga anaknya. Apalagi kalau udah agak besar ya, sekitar SMP Oke. atau SMA. Nah, kita harus benar-benar tanya dulu anaknya kira-kira kemauannya mau ke sekolah mana yang akan dituju gitu kan. Terus juga pasti pihak sekolah. Nah, pihak sekolah juga penting nih, berperan penting dalam perencanaan pendidikan. Apalagi dari bagian keuangan ya. Jadi orang tua kan kita harus komunikasi dengan pihak sekolah, terutama bagian keuangan mengenai pembayarannya, cara sistem pembayarannya seperti apa, melalui apa rekeningnya, seperti itu juga berpengaruh. Nah, terus juga kayak kepala sekolah, terus guru-guru itu pun berperan penting karena kita harus tahu kan dari segi sekolah itu apa kurikulumnya seperti Seperti apa, benar. benar. Nah, terus kondisi anaknya kita harus sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di sana. Otomatis kita harus ngobrol dulu kan sama guru dan Benar. kepala sekolah sih. Gitu. Oke. Hmm. Kalau selanjutnya nih, Miss, apa saja sih langkah-langkah untuk merencanakan pendidikan anak ini sejak dini? Oke, ada 5 sih kurang Oh, lebih ya. 5. Yang pertama, kita otomatis harus menyiapkan dulu rekening anak. Oh, rekening anak. Ya, itu penting. Walaupun anaknya masih kecil, kita udah siapin nih rekening anak. Kebetulan anakku udah kelas 1 dan kelas 3, itu mereka aku buatin juga rekening Oh, rekening khusus buat mereka. anak. Jadi kalau misalnya ada sedikit rezeki gitu ya untuk anak-anak, itu pasti kita sisihkan untuk pendidikan mereka. Gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga merencanakan jangka pendek dan jangka panjang. Kita bikin rencana dulu nih jangka pendeknya ke depannya mau seperti apa. Misalnya yang kelas 1 otomatis aku udah siapin dari sebelum-sebelumnya ya, mau SD-nya di mana gitu kan. Karena kan SD 6 tahun nih, panjang Iya, kan. bener. Jadi aku benar-benar harus prepare untuk SD-nya ini karena selama 6 tahun itu otomatis anak-anak harus betah nih di sekolah gitu kan.
Terus jangka panjangnya juga nanti SMP, SMA, terus kuliahnya mau di mana, itu biasanya kita udah obrolin sama suami gitu. Terus supaya kita bisa menyiapkan dananya juga kan, kalau udah tahu Hmm, lokasinya di mana, pasti lebih duit. enak kita untuk Oke. merencanakan ke depannya lagi. Nah, yang tadi nih yang ketiga, kita harus menyiapkan dana dengan investasi yang minim resiko. Itu poin yang ketiga. Nah, investasi ini apa sih yang minim resiko? Biasanya kan kayak yang biasa ibu-ibu lakuin sih, biasanya mereka kumpulin emas gitu ya. Oh iya bener. Ya itu Dikantongin ya Miss minim ya. resiko ya, karena kalau harga emas makin lama Market pasti naik naik ya. bener. Nah, itu biasanya sih yang kita lakuin. Nah, investasi yang minim resiko selain emas pun masih banyak lagi Bener. pastinya. Nah, terus kita juga menyiapkan dana dalam bentuk aset properti. Nah, aset properti contoh ya kalau misalnya kita ada dana lebih, kita beliin propertinya tuh yang harganya otomatis naik gitu kayak Oh, tanah, rumah gitu kan, kemungkinan ruginya kecil ya. Jadi bisa untuk kedepannya kita bisa gunakan untuk pendidikan anak. Terus yang terakhir bisa juga menyiapkan dana dalam bentuk aset liquid. Nah, aset liquid ini bisa berupa saham atau reksadana gitu. Pasti mami-mami udah hafal lah tentang saham atau reksadana, itu kita bisa searching juga ya di hmm, Google saham-saham apa kira-kira yang bagus. Terus reksadana mau pilih dari bank apa juga sekarang udah banyak banget pilihan untuk reksadana oke. gitu. Sebenarnya aku cukup dalam pembicaraan ini ya, Miss. Mm-mm, Temanya kan perencanaan pendidikan anak ya, betul. tapi bener-bener aku merasa kalau misalkan kita ini juga ikut belajar sebagai mungkin sebagai Miss Fani ya, Hmm. sebagai ibu ini juga belajar kan Mm-mm, mengenai investasi mm-mm, untuk betul. kedepannya ini seperti apa. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi anak kedepannya kan ya, Miss ya. Yes, betul sekali. Kita juga bisa Hmm, menerapkan ke anak supaya mereka juga belajar sejak iya dini ya. benar. Heeh, Karena kan betul. penting juga ya sekolah Iya, entrepreneurship kan ya, benar. yes. Kalau misalkan nih, apa saja tips untuk memilih sekolah yang benar nih, Miss? Ini seperti apa? Nah, kebetulan kan kalau untuk tips memilih sekolah Hmm. itu biasanya mami-mami yang lebih ini ya, greget gitu ya. Iya benar. Harus sekolahnya Iya. harus yang bagus gitu, yang bener-bener klik lah gitu di hati Hmm. maminya otomatis ya. Nah, yang pertama, biasanya tuh aku lihat prestasi-prestasinya yang udah ada di Oke. sekolah itu, baik dari sisi akademik maupun dari sisi non akademik. Ya, jadi kalau misalnya sekolah ini biasanya kan di depan sekolah udah ada nih ditaruh-taruhin piala-piala Iya gitu kan. benar. Nah, itu bisa buat kita sebagai bahan, oh berarti sekolah ini udah pernah menang ini loh, menang ini gitu Ini. kan. Jadi untuk motivasi anak juga supaya anak-anak juga bisa ikut kegiatan lomba-lomba yang ada di sekolah itu gitu Hmm. ya, dari sisi akademik maupun non akademik. Nah, terus yang kedua biasanya aku mau lihat tentang jumlah siswa per kelasnya. Jadi di dalam kelas itu biasanya jumlah siswanya ada berapa sih? Kadang kan kalau sekolah yang apa namanya rame gitu ya, kadang-kadang di kelas tuh ada sekitar 30 40 Oh anak, benar itu benar. kan kurang fokus ya jadinya anak-anak Setuju belajarnya aku, ya. Miss Heeh, dulu. jadi menurut aku sih jumlah siswa di kelas itu juga salah satu hal yang harus kita tanyain ke sekolah itu. Hmm. Biasanya range-nya tuh sekitar 20 sampai 25 itu udah maksimal banget. Oh maksimalnya 20 25 ya. Oke 25 oke. di kelas itu gitu. Terus selanjutnya biasanya aku lihat fasilitas sih. Oh fasilitas sih. Iya, Hmm. kalau orang tua kan biasanya gitu ya, Benar. fasilitas ya yang kita lihat. Fasilitas pun kita nggak harus yang kayak bagus banget gitu, nggak, tapi lebih ke menutup atau mengcover kebutuhan siswa. Hmm. Jadi kayak ada lab, ada misalnya lab science atau lab apapun itu biasanya di sekolah sudah menyediakan untuk pembelajaran-pembelajaran tertentu ya kan. Terus ada perpustakaan lengkap atau enggak kayak gitu supaya anak-anak juga bisa explore dirinya dengan fasilitas yang ada di sekolah gitu kan. Oke. Selain itu ada juga aku lihat kegiatan ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler itu penting juga karena kan anak kita pasti kalau masih kecil ya belum kelihatan nih kemampuannya Banyak apa, apa? ya kan? Jadi kita harus tahu dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kita coba misalnya ada basket atau futsal. Nah, nanti Hmm. anak kita lebih suka yang mana nih gitu kan. Tapi kalau di sekolah yang nggak ada ekstrakurikulernya kayaknya kurang menarik ya. Benar. Jadi anak-anak juga mau
explore Buat apa apa? gitu kan. Bener banget, Miss. Kayak melukis atau apalah ekstrakurikuler yang ada, kita harus bener-bener telitiin juga gitu di sekolah itu. Pengembangan diri mereka ya penting. Betul. Terus apalagi bisa juga kita lihat dari sisi keamanan Masku. lingkungan. Keamanan lingkungan juga itu penting sih menurut aku, karena ada beberapa sekolah yang sorry ya, maksudnya keamanannya agak kurang terjaga Jaga. gitu. Oh, oke. Misalnya security-nya nggak standby lah kayak gitu, atau misalnya pada saat hujan nggak care gitu ke anak-anaknya gitu kan. Biasa juga lapangan becek itu kan juga salah satu Ah iya keamanan benar. yang harus dijaga ya gitu. Kalau menurut aku keamanan penting sih. Terus yang penting juga reputasi sekolah. Reputasi sekolah ya. Reputasi sekolah biasanya sih kita biasanya searching ya. Hmm. Kalau ngelihat reputasi sekolah kan di Google sekarang udah lengkap banget ya, kayak ada di Instagram, ada di Facebook. Kalau Facebook udah sedikit berkurang ya, lebih ke Instagram sama YouTube sih. Oh, Biasa Instagram aku sama YouTube ya sekarang, Miss? ya biasa searching dari Instagram, komentarnya seperti apa, reputasinya bagus apa enggak sih nih sekolahan Oh, gitu oke oke oke. kan. Benar-benar. Itu sih. Terus ada juga aku lihat akses komunikasi dengan wali muridnya. Jadi misalnya wali murid itu kan kadang ada yang care, ada yang enggak, ya kan. Kita mau tanya-tanya tentang ke kondisi anak kita tuh sekarang kemajuannya udah sejauh mana sih, gitu kan. Kadang ada yang mau jawab, ada yang enggak. Itu biasanya aku tahu dari komentar orang tua murid yang lain. Oh, Biasa kan oke. kalau mami-mami ngobrol-ngobrol nih, mam di sini Ini gimana kamu sih? sih. Iya, benar. Wali kelasnya care nggak sih gitu. Maksudnya kalau kita WhatsApp dibales Terus nggak sih gitu. Nah itu juga salah satu tips untuk memilih sekolah juga gitu. Terus masih ada lagi sih, Miss. oh, nggak apa-apa, Miss. Ini Iya, kan biasa mami-mami menambah wawasan kita ini. bener. Nah, biasanya kalau di Stella Maris ini kan ada value ya. Value ya. Ya, nilai-nilai juga penting bagi cara memilih sekolah ya, karena value sekolah itu kan sebagai dasar ya kan, kita mau lihat sekolah ini bagus nggak sih gitu kan. Kayak value di Stella Maris kan juga udah lumayan bagus ya, kita Benar. bisa lihat karena aku udah 12 tahun di sini, jadi anak-anak juga menerapkan banget gitu value-value yang ada di Stella Maris, itu pasti dijalanin sama mereka gitu. Terus yang paling penting juga biaya. Biaya ya. Nah, biaya dan keuangan keluarga disesuaikan dengan keuangan kita, kondisi keuangan kita, dengan biaya yang harus dibayarkan ke sekolah. Itu biasanya itu nomor satu sih yang dicari. Iya ya, Miss. Kan yang kita harus pertimbangkan untuk memilih sekolah itu memang di biaya. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak bener-bener cari sekolah yang klop sama dananya kita nih. Karena kan kalau misalnya dananya minim terus kita pengen sekolahnya yang mahal, nggak bisa. aduh jadi kasihan kan, takutnya malah nanti tersendat pembayarannya gitu, malah jadi terganggu untuk pembelajaran anak-anak biasanya gitu. Nah tapi kalau kita udah menyesuaikan nih kondisi keuangan keluarga kita, mampunya di sekolah mana, nah itu pasti akan nanti lebih enak kita untuk kontrolnya juga gitu. Dan yang terakhir biasanya, Miss, itu kita pertimbangkan kebutuhan khusus anaknya. Khusus anak. Ya, biasa kan kalau untuk anak usia TK sampai SD ya, itu kita lihat dulu nih kondisi anak kira-kira bisa bersosialisasi nggak sih gitu. Nah, itu juga penting karena ada beberapa anak yang memiliki kondisi kebutuhan khusus gitu. Jadi Anak kebutuhan. Oke, benar, Miss. anak berkebutuhan khusus kita harus benar-benar cari sekolah yang bisa mengcover anak ini gitu, bisa Mengakomodasi ya? mengakomodasi, Benar. ya betul, itu sih paling. Oke. Nah, teman-teman, itu betapa pentingnya perencanaan pendidikan ini ya. Tapi perencanaan pendidikan ini juga berfungsi sebagai sebuah bentuk antisipasi terlebih dahulu terhadap hambatan atau resiko yang akan dialami pada saat perencanaan pendidikan diterapkan secara nyata ya. Dengan mengetahui itu, maka orang tua dapat mempersiapkan solusi yang terbaik terhadap resiko yang akan dialami ataupun dapat meminimalisir resiko yang akan diterima nanti. Sehingga tujuan dari perencanaan ini dapat dicapai secara maksimal. Nah, Miss Fanny nih, karena Miss Fanny kan bagian finance ya di Stella Maris ya.
Mungkin aku ada beberapa pertanyaan, Miss. Kalau misalkan orang tua di sini ada nggak sih, Miss, yang perencanaannya kita bilang kurang matang ya, atau Hmm, mungkin ada yang situasi yang mungkin unfortunate lah untuk hmm. orang-orang tua di Stella Maris ini. Pernah nggak sih, Miss, ada mungkin pengalaman yang bisa di-share ke kita? Banyak, banyak banget. Banyak banget. Banyak sih. Nggak dibilang banyak banget juga jangan ya gitu. Ah, ah, Nanti takutnya benar. Jangan sampai. bangetnya kemana nih gitu. Mm-mm. Ya kurang lebih sekitar 5%-an orang tua murid ada Oke. lah yang kondisinya seperti misalnya di pertengahan tiba-tiba orang tuanya sakit gitu kan. Terus Hmm. mereka nggak punya dana lebih untuk pendidikan anaknya. Ya mau nggak mau dia memindahkan anaknya ke sekolah lain. Atau Oke. misalnya tiba-tiba orang tuanya salah satu ada yang meninggal dunia kayak gitu. Terus misalnya yang lebih sering ini biasanya ada yang divorce atau misalnya Oh, suami istri divorce. pisah rumah, terus anaknya bingung nih mau kemana gitu kan. Itu ada sih satu dua orang yang kayak gitu. Nah biasanya itu kalau misalnya perencanaan kita matang ya, mau kondisi apapun di keluarga kita gitu. Kalau misalnya udah ada dana khusus untuk dana pendidikan anak, biasanya sih itu harusnya nggak masalah ya, karena kan udah ada dana tersendiri yang Hmm. disiapkan untuk anak dalam kondisi apapun gitu. Kalau Hmm. misalnya sakit, berarti udah ada asuransi misalnya gitu kan. Oke. Nah, itu aman banget gitu buat anak-anak nanti pendidikannya ke depannya itu bisa pakai dana itu gitu kan. Hmm. Terus juga ada juga pernah ada yang tiba-tiba usahanya bangkrut Oke. atau misalnya tadinya punya perusahaan nih banyak gitu kan, terus tiba-tiba awal bangkrut tiba-tiba kurang nih dananya untuk sekolah kayak gitu-gitu tuh, itu aku sering ngadepin yang Oke. kayak gitu, apalagi pada saat COVID kemarin ya. COVID kemarin ya. Iya, itu bener-bener ada aja yang datang orang tua murid minta untuk dibantu uang sekolah anaknya. Dan kebetulan di Stella Maris kita ada beasiswa untuk orang-orang yang memiliki kesulitan keuangan Oke. gitu. Jadi kita lihat nih apa namanya, dari masing-masing orang tua murid ini kira-kira perlu kita bantu sejauh mana gitu. Hmm. Karena kan kondisi orang Masih maksimal beda-beda beda-beda. ya, masing-masing orang kan beda-beda. Hmm. Terus kita juga harus lihat apa biasanya kita ada sedikit survei. Kita Oh, ada juga survei. survei ke rumah mereka yang mengajukan penurunan uang sekolah kayak gitu. Terus kita bantu semaksimal mungkin dari yayasan. Jadi apa namanya, dari sekolah kita nggak lepas gitu aja gitu. Benar. Makanya nah itu juga salah satu tips yang kita harus lihat di sekolah juga ya. Maksudnya kalau milih sekolah bener-bener ini enggak nih, maksudnya konsistennya tuh ketat banget nggak sih gitu, kayak Hmm. misalnya oh anak nggak bayaran nggak boleh sekolah kayak gitu-gitu, terus Hmm. misalnya langsung dikeluarin dari sekolah. Nah itu kan agak serem juga ya kalau misalnya Iya. yang perencanaannya kurang bagus tiba-tiba anaknya dikeluarin dari Keluarga. sekolah, Mm-mm. mau sekolah di mana kan bingung, harus bayar uang pangkal lagi ya kan, uang Benar. pangkal juga kan nggak murah Murah, gitu, bener, pasti Miss. mahal. Jadi kita benar-benar harus rencanain mateng-mateng sih gitu. Harus cari sekolah juga yang memiliki hati yang Kristiani Iya, lah iya, seperti Stella benar. Maris ya, yang Yang menjunjung melayani, value-nya ya, Miss. betul betul. Benar. Jadi kita juga bisa membantu orang-orang yang kesulitan. Tapi di balik itu kita harus mengantisipasi ya kan, mencegah lebih Hmm. baik daripada mengobati dong ya Ih, kan. Jadi benar, kita Miss. harus benar-benar rencanain matang-matang untuk pendidikan anak-anak kita. Ini juga untuk kebaikan orang tua dan anak masing-masing ya, Miss. Benar. Betul. Oke. Mungkin Mhm. thank you ya, Miss Fani ya. Sama-sama. Nah, teman-teman teman-teman kan sudah mendengar ya betapa pentingnya perencanaan pendidikan yang juga berfungsi sebagai sebuah bentuk antisipasi terlebih dahulu. Nah, terhadap hambatan atau resiko yang akan dialami saat perencanaan pendidikan. Ini diterapkan secara nyata ya teman-teman. Dengan mengetahui itu, maka seharusnya orang tua ini sudah dapat mempersiapkan solusi yang terbaik terhadap resiko yang akan dialami ataupun dapat meminimalisir resiko yang akan diterima. Sehingga tujuan dari perencanaan ini dapat dicapai secara maksimal. Yes. Nah, terima kasih untuk Miss Fani hari ini sangat Ya. berbobot ya teman-temannya. At least kita menambah wawasan lebih, knowledge lebih tentang perencanaan pendidikan anak ya ke depannya. Nah, Miss Fani bisa minta tolong memberikan pesan-pesan terkait dengan perencanaan pendidikan ini, Miss?
Oke, menurut saya sih membesarkan anak ini kan bukan sekedar hanya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak-anak aja gitu Benar. kan, tetapi kita juga harus membekali anak-anak kita dengan hal-hal yang positif dan juga kita harus merencanakan pendidikan-pendidikan mereka sejak dini. Bahkan dari TK, SMP, SMA sampai dengan kuliah pun kita harus rencanakan dengan baik gitu supaya nanti pada saat anak-anak kuliah biayanya tidak terasa terlalu mahal gitu. Nah, kenapa sih harus disiapkan sejak dini? Tadi saya sudah sempat jelaskan juga ya, Miss ya. Iya. Harus diakui karena dari hari ke hari itu sangat berpengaruh. Dari BPS juga kan udah memberitahukan ya, Badan Pusat Statistik sudah mengungkapkan bahwa biaya pendidikan setiap tahunnya itu akan mengalami kenaikan 10-15% dan menempatkannya sebagai salah satu inflasi tertinggi. Nah, dengan begitu tidak terasa 10 atau 20 tahun ke depan biaya pendidikan itu tentunya akan semakin berlipat ganda dari sekarang gitu. Jadi jika perencanaan pendidikan tidak dilakukan sejak anak masih kecil, maka kelak biaya sekolah pun akan terasa lebih mahal dan bahkan sulit untuk dijangkau gitu. Pasti semua orang tua mau anak-anaknya sukses kan Pasti ya. dong. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan kesuksesan mereka, pendidikan yang baik adalah salah satu jalan untuk mencapainya. Oke. Iya. Oke. Setelah ngobrol-ngobrol sama Miss Fanny nih, nggak kerasa ya, hampir 30 menit kita membahas seputar perencanaan pendidikannya, Miss. Ya. Semoga apa yang saya dan Miss Fanny bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Buat yang tertarik nih untuk lebih tahu banyak tentang Stella Maris School Gading Serpong, silakan klik link di sisi atas kanan atau bisa juga menghubungi kami di 0878 7278 dan 5231 dengan format nama, slice usia anak, slice pertanyaan teman-teman. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata saya Mistere, Dan saya Fani. pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Bye.